Ya, investasi syariah satu-satunya pilihan yang tepat jika dikaitkan dengan keinginan membuat hidup menjadi lebih berkah. Apalagi investasi syariah selalu berpegangan pada prinsip kemitraan, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, dan keuniversalan. Untuk itu, jika Anda bersungguh-sungguh ingin mencari berkah dalam berinvestasi, maka investasi syariah lah jawabannya. Selengkapnya dalam berkah investasi syariah. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, di sini ada emas. Jadi harga emas Antam kalau kita ketahui kemarin ya mampu memecahkan rekor sepanjang masa selama 2 hari berturut-turut dengan kenaikan Rp15.000 ke level 1.107 juta per gramnya. Ini jelang Ramadan. Jadi harga emas Antam 24 karat pada perdagangan Selasa terpantau mengalami kenaikan sebesar 15.000. Emas telah menjadi pilihan investasi yang populer sejak lama ya. Dan kalau kita lihat investasi emas ini memiliki potensi keuntungan yang besar dan juga dianggap sebagai aset yang aman karena nilainya juga cenderung stabil. Namun bagi orang-orang yang ingin investasi emas syariah, ada nih beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan. Kalau kita lihat pertama-tama prinsip syariah yang paling mendasar dalam investasi emas adalah memastikan bahwa emas dibeli dalam bentuk fisik. Lalu kalau kita lihat berarti bahwa emas yang dibeli harus berbentuk fisik seperti batangan atau lebih dikenal dengan sebutan logam mulia. Lalu kalau kita lihat transaksi emas ini harus dilakukan secara langsung. Artinya Anda tidak dapat membeli emas melalui mekanisme trading seperti futures atau juga option. Hal ini karena transaksi semacam itu cenderung spekulatif dan mengandung unsur riba yang tentunya diharamkan dalam prinsip syariah. Ya, hindari pinjaman untuk investasi emas juga. Dan kalau kita lihat hindari transaksi margin atau leverage. Hindari transaksi spekulatif dan yang terakhir bisa juga nih dipertimbangkan zakat pada investasi emas. Nah, dalam hal investasi emas, zakat harus diberikan atas nilai emas yang dimiliki setiap tahun. Jadi dalam kesimpulannya, Sobat Cuan, investasi emas dalam Islam itu membutuhkan perhatian khusus dalam prinsip-prinsip yang harus dipatuhi tadi ya, yang sudah disebutkan. Jadi dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, investasi emas Anda akan sesuai dengan prinsip syariah dan juga halal. Kita lihat slide berikutnya. Di slide berikutnya kalau kita lihat ada investasi, ini landasan saham syariah kalau kita lihat begitu ya. Ini Bursa Efek Indonesia ini mencatat 136.418 investor saham syariah per Desember 2023. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2018 dengan jumlah investor sebanyak 44.536. Terlihat ya, saat ini pasar modal syariah Indonesia semakin meningkat dan juga banyak diminati oleh para investor. Hal ini terbukti dari jumlah investor syariah yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Saham syariah juga merupakan jenis efek saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam dunia pasar modal. Pengertiannya saham dalam konteks saham syariah ini mengacu pada definisi saham secara umum yang telah diatur dalam undang-undang dan juga peraturan OJK. Bedanya antara saham syariah dan juga saham konvensional ini tentu saja melibatkan prinsip-prinsip syariah, landasan hukum, pengawasan dan juga indeks harga saham yang digunakan. Seperti kalau kita lihat yang pertama ini ada asas operasional perusahaan. Tentunya ini melibatkan pembatasan terhadap aktivitas seperti riba, perjudian dan juga spekulasi. Indeks harga saham diperdagangkan dengan mengacu pada indeks khusus seperti Jakarta Islamic Index dan juga daftar indeks syariah. Lalu jenis bisnis perusahaan, terus aset milik perusahaan, perusahaan saham syariah juga harus memiliki aset yang lebih besar daripada utang berbasis bunga. Lalu kalau kita lihat proses transaksi, jadi transaksi saham syariah tidak melibatkan praktik margin trading atau juga short selling. Jadi orientasi keuntungan saham syariah ini memiliki orientasi keuntungan kalau kita lihat yang mencangkup aspek dunia dan juga akhirat. Sekarang kita lihat ke slide berikutnya, kita lanjutkan kembali minat masyarakat untuk berinvestasi yang semakin hari kian meningkat ya. Hal ini didorong karena semakin tingginya kebutuhan di masa mendatang. Jadi gak heran kini masih atau makin banyak begitu ya masyarakat yang mulai berinvestasi. Khususnya kita lihat selanjutnya ada di reksadana. Ini kalau kita lihat di layar kaca, menurut PT Kastadian Central Efek Indonesia mencatat per Desember 2023, ini jumlah investor reksadana tumbuh sebesar 18,87% atau mencapai 11,41 juta investor dibandingkan 2020. Hal ini menjadi bukti bahwa reksadana menjadi salah satu instrumen yang diandalkan masyarakat di pasar modal.
Apalagi kalau kita ketahui begitu ya, reksadana juga banyak macamnya dan ada juga yang berbasis syariah. Jadi lewat reksadana syariah, investor juga bisa berinvestasi di saham-saham berbasis syariah seperti reksadana saham syariah dengan komposisi portofolio saham-saham yang masuk dalam indeks saham syariah Indonesia. Selain itu ada juga reksadana campuran syariah yang patut dilirik nih karena memang karakteristiknya yang fleksibel. Dalam pengelolaannya, fund manager dapat menentukan bobot investasi yang variatif ke masing-masing instrumen investasi tentunya seperti sukuk, saham syariah, dan juga pasar uang syariah. Ya, ngomongin sukuk, kita coba lihat ke slide berikutnya. Ini Sobat Cuan dalam berinvestasi tentunya nggak asing lagi ya saat mendengar kata sukuk. Apalagi saat kamu memilih untuk berinvestasi melalui prinsip syariah, yaitu investasi yang dilakukan melalui instrumen keuangan dengan sistem kerja sesuai syariat Islam. Ya, sukuk atau biasa disebut juga obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang. Ini berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selain ini masih ada lagi dua jenis sukuk yang bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu sukuk retail dan juga sukuk tabungan begitu ya. Ini kalau kita lihat keduanya merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Namun produk investasi ini memiliki perbedaan dalam hal tenor atau jangka waktu, persentase imbal hasil, batas minimal dan juga maksimal pemesanan, jenis akad yang digunakan dan fleksibilitas di pasar sekunder. Ya, Sobat Cuan, itu tadi pemahaman dari pilihan-pilihan instrumen investasi syariah. Semuanya tentu saja bisa menjadi alternatif investasi yang menarik nih buat kalian-kalian yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Tapi ingat selalu, ini sebelum berinvestasi pahami dulu ya produk dan juga risikonya supaya kamu juga tetap aman dalam berinvestasi.